Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, seorang perawat muda ditugaskan sendirian untuk menangani pasien-pasien desa. Namun sejak malam pertama ia menginap, suara tangisan perempuan terdengar dari bangsal kosong. Penduduk desa memperingatkannya, "Jangan jawab suara itu, atau dia akan tahu kamu mendengarnya." Malam ketiga, perawat itu menemukan bunga cempaka putih segar di bawah tempat tidurnya. Padahal ia tidur sendiri dan pintu kamar terkunci dari dalam. Keesokan harinya, pasien perempuan yang sedang hamil meninggal secara misterius. Tubuhnya membiru dengan wajah ketakutan. Warga desa mulai bisik-bisik. Kuntilanak telah kembali dan kali ini ia tidak mencari rumah, tapi pengganti tubuh. Dan satu-satunya yang cukup dekat, cukup polos, dan cukup terbuka adalah sang perawat. Namaku Sinta, seorang perawat muda lulusan baru dari sekolah keperawatan di Surabaya. Saat surat penugasan datang, aku tidak menyangka akan dikirim ke sebuah desa terpencil bernama Desa Gunung Geni di lereng hutan lebat Jawa Timur. Katanya, ini hanya sementara. Tapi sejak aku menginjakkan kaki di sana, aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu hampir 9 jam dengan bus kecil, dilanjutkan dengan ojek motor melewati jalan tanah sempit dan jembatan bambu. Desa itu sunyi. Hanya ada suara burung hutan dan daun yang berdesir tertiup angin. Saat aku tiba di pos kesehatan kecil yang juga menjadi tempat tinggalku, tidak ada yang menyambut. Tidak ada kepala desa, tidak ada staf, hanya sebuah rumah kayu tua dengan 2 ruangan dan bangsal kosong di belakang. Malam pertama aku tidur lebih awal karena kelelahan. Namun sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara seperti seseorang menangis, pelan, lirih, seperti dari kamar kosong di sebelah. Awalnya kupikir itu pasien atau warga yang datang tanpa izin. Tapi saat aku mengintip keluar kamar, lorong itu gelap dan kosong. Tidak ada siapapun. Paginya, aku bertanya pada warga yang datang untuk imunisasi. Mereka hanya saling pandang. Lalu seorang nenek tua mendekatiku dan berbisik, "Kalau dengar tangisan jangan dijawab, biar dia kira kamu tidak tahu." Aku tertawa kecil, mengira itu hanya mitos desa. Tapi saat malam datang lagi, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Tangisan perempuan, diikuti suara seperti kuku mencakar kayu. Aku menutup telinga dan menarik selimut, mencoba tidak peduli. Tapi dalam hati, aku tahu ada sesuatu di sini yang tidak terlihat. Hari ketiga, sesuatu yang benar-benar aneh terjadi. Saat bangun pagi, aku menemukan setangkai bunga cempaka putih segar di bawah tempat tidurku. Padahal aku tidur sendiri dan pintu terkunci dari dalam. Bau bunga itu menyengat, aroma kematian, kata orang-orang Jawa. Saat siang, seorang ibu muda datang dengan keluhan kehamilan. Ia tampak pucat dan ketakutan. Aku memeriksanya dan hasilnya baik-baik saja. Tapi malam harinya, warga datang dengan panik. Ibu itu meninggal. Tiba-tiba, wajahnya membiru, mulutnya terbuka seperti hendak berteriak, dan di tangannya tergenggam erat kelopak cempaka putih yang layu. Desa pun mulai kacau. Warga tak berani keluar rumah setelah maghrib. Seorang lelaki tua mendatangiku dan berkata, "Dia sudah kembali. Dia yang dulu mati di tempat ini. Dulu dia perawat juga seperti kamu, tapi dia hamil dan dibuang, mati sendiri. Tak ada yang mengubur. Sejak itu, dia menunggu siapa saja yang masuk ke rumah ini akan dihampirinya." Aku mulai takut, tapi rasa penasaran lebih besar. Siapa perempuan itu? Apa benar dia kuntilanak atau hanya roh penasaran? Malam keempat, suara tangisan kembali, tapi kali ini diikuti ketukan pelan di pintu kamarku. Ketukan yang lambat, ritmis, seperti denting jam kematian. Aku menahan napas, tak berani bergerak, tapi dari celah pintu aku melihat
Bayangan rambut panjang menggantung di lantai. Tidak ada kaki, hanya rambut. Dan saat aku menutup mata sambil membaca doa, ku dengar bisikan di telingaku. Suara perempuan, lembut namun dalam, "Aku bukan ingin menakutimu, aku hanya ingin kamu mendengar." Aku membeku. Dan sejak malam itu, aku tahu aku telah masuk terlalu dalam. Ini bukan lagi tentang penugasan, ini tentang masa lalu yang menolak dilupakan. Dan aku adalah satu-satunya yang masih bisa mendengarnya. Pagi setelah malam yang penuh teror itu, aku duduk termenung di depan klinik kecil sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin. Warga desa mulai menghindariku. Mereka tidak lagi menyapa seperti sebelumnya. Sebagian hanya melirik dari kejauhan, dan beberapa bahkan memilih memutar arah saat melihatku datang. Aku tidak menyalahkan mereka. Aku pun merasa asing dengan diriku sendiri setelah malam itu. Di sore hari, seorang lelaki tua datang membawakan bekal. Namanya Pak Darmo, dukun kampung yang konon tahu segala hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Ia duduk di sampingku dan bertanya dengan nada pelan, "Kamu sudah melihatnya, ya?" Aku mengangguk perlahan. "Kalau begitu, kamu harus tahu cerita sebenarnya," katanya, lalu mulai bercerita. 13 tahun yang lalu, sebelum klinik ini direnovasi, tempat ini adalah rumah bidan desa. Namanya Bu Sri, perempuan muda yang sangat dihormati. Tapi suatu malam, ia ditemukan tewas tergantung di ruang persalinan dengan janin yang sudah tak bernyawa di dalam rahimnya. Tidak ada yang tahu siapa ayah dari anak itu. Desas-desus menyebutkan ia diperkosa oleh seseorang yang punya kuasa di desa. Dan karena malu, ia dikucilkan hingga memilih bunuh diri. Sejak saat itu, rumah itu kosong. Setiap kali ada petugas kesehatan yang dikirim ke sini, mereka hanya bertahan beberapa hari, lalu mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Beberapa mengaku diganggu. Beberapa bahkan tidak bisa bicara lagi setelah pulang. Dan kini giliranmu. Aku merinding mendengarnya. Pak Darmo memberikan sebatang dupa dan seikat rambut hitam yang sudah dikeringkan. "Kalau dia datang lagi, Bakarini, jangan bicara, jangan menatap matanya. Kalau kamu menjawab, dia akan masuk ke tubuhmu." Malam itu, aku mencoba tidak tidur. Aku duduk di pojok ruangan, dupa menyala perlahan, asapnya berputar di udara membentuk lingkaran aneh. Lalu tepat jam 3.33, suhu ruangan turun drastis, nafasku membeku, dan di cermin depan tempat tidur, muncul bayangan perempuan, rambutnya panjang menjuntai, dan matanya hitam pekat seperti jurang tak berdasar. Tapi yang paling menakutkan adalah, dia tersenyum. Bukan senyum ramah, tapi senyum dingin seperti seseorang yang akhirnya menemukan apa yang ia cari. Aku terpaku, tak bisa bergerak. Dan kemudian bayangan itu berjalan menjauh, menembus dinding dan menghilang. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, ia meninggalkan satu kata dalam bisikan, "Gantikan." Sejak malam itu aku tahu, bukan hanya rumah ini yang dihuni, tapi tubuhku perlahan mulai bukan milikku lagi. Keesokan harinya, tubuhku lemas. Bukan karena kurang tidur, tapi seperti ada beban yang menempel di punggung dan dadaku. Nafasku pendek, dan mataku terasa berat meski aku tak menangis. Setiap kali aku melihat cermin, bayanganku tampak sedikit berbeda. Seolah ada sesuatu yang lain menatap balik dari dalam diriku. Aku mencoba mengabaikan semuanya dan kembali bekerja seperti biasa. Beberapa anak datang untuk imunisasi dan aku mencoba bersikap normal. Tapi salah satu dari mereka, seorang anak perempuan kecil bernama Rara, tiba-tiba berkata, "Bu perawat, kenapa rambut ibu sekarang panjang banget?" Aku terdiam, rambutku sebahu. Tapi Rara bersikeras melihat rambut panjang sampai ke lantai saat aku membungkuk. Ibunya langsung menarik Rara dan meminta maaf buru-buru, lalu pergi tanpa imunisasi. Sore harinya,
Aku membuka lemari peralatan medis dan menemukan sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Di dalamnya, di antara kapas dan jarum suntik, tergeletak sebuah foto tua. Foto seorang perempuan mengenakan kebaya putih dengan latar bangsal tua yang sangat mirip dengan klinik ini. Wajahnya tidak jelas, tapi senyuman itu sama persis dengan yang aku lihat di cermin semalam. Aku membawa foto itu ke Pak Darmo. Wajahnya langsung berubah pucat. "Itu Bu Sri," katanya pelan. "Tapi foto ini seharusnya sudah dikubur bersama jasadnya. Aku sendiri yang menaruhnya di dalam peti." Tanganku gemetar. Jika foto itu kembali, artinya sesuatu dari makam juga telah kembali. Pak Darmo menjelaskan bahwa roh seperti kuntilanak tidak hanya tertarik pada tempat, tapi pada orang yang memiliki pintu terbuka di dalam dirinya. Dan aku telah membukanya saat pertama kali menjawab bisikannya dalam hati. Malam itu aku putuskan untuk membakar dupa dan duduk di ruang tengah mencoba berbicara dengan arwah Bu Sri. Tapi yang datang bukan dia. Angin kencang tiba-tiba menghantam jendela, lilin padam sendiri, dan dari lorong terdengar suara langkah kaki sangat pelan dan berat. Saat aku menoleh, sosok wanita berbaju putih berdiri di depan pintu, tubuhnya sedikit melayang dan rambutnya menutupi hampir seluruh wajahnya. Tapi dari sela rambut itu, dua mata hitam pekat menatapku dan bibirnya mulai bergerak meski tak mengeluarkan suara. Aku menutup mata mengingat peringatan Pak Darmo. Jangan jawab, jangan tatap mata, jangan bicara. Tapi terlambat. Dalam hati, aku sudah bertanya siapa dia, dan saat aku membuka mata, dia sudah ada di hadapanku, hanya sejengkal dari wajahku. Senyumnya perlahan muncul kembali. Malam itu, aku pingsan di lantai, dan saat terbangun, rambutku sudah panjang, terurai sampai punggung. Aku tidak memotongnya, dan aku tidak tahu siapa yang membiarkannya tumbuh begitu cepat. Hari keempat menjadi awal dari penurunan yang tidak bisa aku hentikan. Aku terbangun dengan luka kecil di pergelangan tangan, seperti cakaran, tapi terlalu rapi dan sejajar, seolah dicakar oleh kuku panjang yang tajam. Aku tidak ingat kapan atau bagaimana aku mendapatkannya. Saat mencoba mencucinya di wastafel, air tiba-tiba berubah warna menjadi merah, seperti darah segar. Tapi hanya sesaat, lalu mengalir jernih kembali. Aku mulai kehilangan kendali atas diriku. Terkadang aku berbicara sendiri tanpa menyadari. Kadang aku berdiri terlalu lama di depan cermin, menatap pantulan wajah yang terasa semakin asing. Para warga mulai menjauhiku sepenuhnya. Bahkan anak-anak tak lagi bermain di halaman klinik. Mereka hanya menunjuk dari jauh, dan salah satu di antara mereka menyebutku perawat yang mati tapi belum dikubur. Sore itu, aku memutuskan untuk memeriksa ruangan paling belakang, ruang penyimpanan yang selalu terkunci sejak aku tiba. Aku mengambil kunci cadangan dari laci dapur dan membuka pintunya dengan tangan gemetar. Bau busuk langsung menyeruak. Di dalam ruangan itu, aku menemukan tumpukan barang-barang lama, peralatan medis usang, lemari besi berkarat, dan di sudut, sebuah ranjang besi tua dengan tali pengikat di sisi-sisinya. Ada bercak merah tua di spray yang memudar, dan di atas bantalnya ada gumpalan rambut panjang, hitam, masih basah. Tiba-tiba lampu padam, ruangan jadi gelap total. Aku mencoba keluar, tapi pintunya menutup sendiri dengan suara keras. Suara napas terdengar dari belakangku, panjang, berat, dan bergetar. Aku tak berani menoleh, tapi sesuatu menyentuh bahuku, dingin dan basah. Aku menjerit dan berlari keluar sekuat tenaga. Ketika akhirnya berhasil membuka pintu dan keluar ke lorong, semuanya sudah kembali tenang. Tapi ketika aku menengok ke belakang, ranjang itu kosong, tidak ada apa-apa. Hanya bau bunga cempaka yang semakin kuat menusuk sampai ke dada. Malam harinya aku bermimpi.
Dalam mimpi itu aku mengenakan kebaya putih dan berdiri di samping ranjang bersalin. Di depanku seorang perempuan hamil menangis, berteriak minta tolong. Tapi aku hanya diam, menatapnya kosong. Di tanganku ada pisau bedah, dan aku sadar aku bukan diriku lagi. Ketika terbangun, aku mendapati diriku berdiri di depan cermin besar di ruang tengah malam, memegang sisir perak tua. Rambutku yang semula sebahu, sekarang nyaris menyentuh lantai. Dan dari balik cermin, bayangan seorang perempuan tersenyum padaku, bukan pantulanku. Bayangan itu berbisik, "Terima kasih sudah membiarkanku kembali." Setelah malam itu, aku mulai kehilangan jejak antara kenyataan dan mimpi. Hari-hari terasa seperti kabut tebal yang sulit ditembus. Setiap kali aku mencoba menulis laporan harian seperti biasanya, tulisanku berubah menjadi aksara Jawa kuno, padahal aku tidak pernah mempelajarinya. Kadang-kadang aku bangun di tempat yang tidak kuingat pernah kunjungi, seperti ruang penyimpanan atau bahkan di luar klinik, berdiri di tengah halaman tanpa alas kaki. Warga desa sepenuhnya berhenti datang ke klinik. Tidak ada pasien, tidak ada kunjungan. Bahkan saat ada anak demam tinggi, ibunya memilih memanggil dukun kampung daripada membawanya kepadaku. Aku bukan lagi ibu perawat. Mereka mulai menyebutku penunggu klinik. Pak Darmo datang diam-diam suatu malam, membawa kotak kecil berisi tanah kuburan, dupa, dan kain kafan usang. Ia memaksaku duduk dan berkata, "Kamu tidak bisa melawan dia sendirian. Dia bukan hanya hantu, dia adalah rasa sakit yang tidak pernah sembuh, luka yang diwariskan." Ia menjelaskan bahwa arwah Busri, sang bidan yang mati bunuh diri, tidak benar-benar tenang karena kematiannya tidak diterima secara adat. Jenazahnya tidak pernah dimandikan atau dikafani sesuai aturan. Ia dikubur diam-diam oleh kepala desa lama untuk menutupi aib yang melibatkan nama besar di desa. Arwah perempuan yang mati dengan marah, apalagi saat mengandung, menurut kepercayaan Jawa, akan kembali sebagai kuntilanak. Tapi yang membuatnya lebih kuat adalah ketidakadilan. Malam itu Pak Darmo melakukan ritual kecil. Ia menyalakan dupa, mengelilingiku 3 kali, lalu menaburkan tanah kuburan di sekeliling ranjangku. Tapi sebelum selesai, angin kencang menerpa dari arah jendela yang tertutup. Api lilin padam serentak. Dan dari langit-langit terdengar suara tawa perempuan, nyaring tinggi dan penuh kebencian. Salah satu kaca jendela pecah sendiri dan darah menetes dari bingkainya. Pak Darmo jatuh terdorong sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya gemetar saat berteriak, "Dia tidak mau pergi, dia sudah menyatu dengan kamu." Aku merasa dunia di sekitarku berputar. Telingaku berdengung. Dan dalam satu kedipan, aku melihat diriku, bukan di cermin, tapi nyata, berdiri di pojok ruangan, mengenakan kebaya putih, rambut menjuntai menutupi wajah, dan tangan menggenggam sisir perak. Aku pingsan, dan ketika bangun, klinik sudah kosong. Pak Darmo hilang. Hanya ada dupa yang masih menyala, dan sebuah pesan ditulis di dinding dengan darah, "Ibu Sri belum selesai." Setelah kejadian malam itu, aku hidup dalam kesunyian yang tebal dan penuh tekanan. Klinik benar-benar ditinggalkan. Telepon satelit yang biasa kupakai untuk melapor ke pusat tidak berfungsi. Sinyal menghilang. Bahkan jam dinding berhenti tepat pukul 3.33 setiap malam, seolah waktu itu menjadi titik tetap dari sesuatu yang tidak bisa dihindari. Aku mulai mencatat kejadian-kejadian yang kualami, berharap bisa menemukan pola atau pesan, tapi setiap pagi catatanku menghilang, buku jurnal kosong, bahkan tinta pulpen tidak meninggalkan bekas. Namun yang mengerikan, halaman-halaman itu terkadang terisi sendiri dengan tulisan tangan asing yang menuliskan kalimat seperti, "Kau milik kami sekarang. Darah baru untuk rahim yang tak pernah melahirkan. Jangan pergi sebelum dia dilahirkan.
Setiap malam, aku merasa tubuhku menjadi lebih berat. Aku sering terbangun dengan rasa sakit di perut bagian bawah, seperti kontraksi halus. Tapi aku tidak hamil, bukan secara medis, tapi dalam mimpiku, tubuhku membesar dan suara-suara berbisik di sekitar tempat tidur. Anaknya akan sempurna, kali ini dia akan hidup. Pak Darmo tidak pernah kembali, namun suatu pagi aku menemukan kain kafan bekas ritual sebelumnya dibakar sebagian, tergeletak di depan pintu klinik. Di atasnya ada boneka kain kecil yang diikat dengan rambut hitam panjang. Saat aku menyentuhnya, suara tangisan bayi terdengar dari kamar rawat yang seharusnya kosong. Aku tak berani masuk, tapi suara itu terus ada tiap malam, tiap pukul 3.33. Tangisan diikuti tawa kecil, lalu bisikan yang makin jelas. Kamu perawat, kamu juga ibu. Aku mulai kehilangan kendali atas tubuhku. Kadang aku bangun dengan tanah kuburan di bawah kuku. Kadang aku berbicara dengan suara orang lain. Wajahku mulai berubah. Warga yang melihatku dari kejauhan mengatakan aku tampak seperti dua orang sekaligus. Satu muda dan satu tua, bergantian setiap detik. Dan pada suatu malam, aku bermimpi berjalan di lorong panjang penuh darah. Di ujung lorong ada ranjang bersalin tua, dan di atasnya tubuh Bu Sri membusuk tapi tersenyum, mengulurkan tangan padaku sambil berkata, "Tolong, lanjutkan tugasku." Aku bangun sambil menjerit dan mendapati bahwa bajuku basah oleh air ketuban. Tapi aku tidak hamil, tidak ada bayi, tidak ada logika. Hanya satu kenyataan yang kini aku pahami. Aku telah menjadi wadah untuk sesuatu yang bukan milikku. Semakin hari, aku merasa batas antara aku dan dia semakin tipis. Suara-suara dalam pikiranku tak lagi terdengar asing, seolah aku mulai mengakui bahwa itu bukan bisikan, tapi pikiranku sendiri yang berubah. Aku mulai berbicara dengan foto Bu Sri yang kutemukan dulu di lemari obat. Kadang aku memanggilnya ibu, kadang aku menangis tanpa sebab sambil menyisir rambutku sendiri di depan cermin, seperti sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang suci atau mengerikan. Pada malam ketujuh, aku bermimpi berada di sebuah ruangan bersalin tua, penuh noda darah kering di dinding, dan lampu neon yang terus berkedip. Di tengah ruangan, seorang perempuan duduk bersila, mengenakan kebaya putih robek, rambut panjang menutupi wajah, dan tangan memegang janin yang dibungkus kain kafan kecil. Dia menyanyikan lagu Nina Bobo dalam nada sumbang, pelan dan mengancam, "Bobo, Bobo, anak ibu jangan menangis lagi." Ketika dia menoleh, wajahnya tidak ada, hanya rongga gelap dan senyum merah yang terlalu panjang untuk wajah manusia. Aku terbangun dengan keringat dingin dan mendapati bahwa lantai klinik dipenuhi jejak kaki basah mengarah ke kamarku. Padahal tidak hujan dan semua pintu terkunci dari dalam. Aku mulai merasa bahwa roh Bu Sri tidak hanya menempati tubuhku. Dia mulai mengisi kehidupanku, mengganti pikiranku, mengubah caraku memandang dunia. Aku mulai merasa bahwa warga desa memang layak menerima hukuman. Mereka membiarkan seorang wanita mati dalam penderitaan. Mereka menutup mata pada aib demi nama baik. Dalam sebuah percakapan singkat dengan seorang anak kecil yang nekat datang karena demam, aku berkata tanpa sadar, "Ibu akan jaga kamu. Jangan takut. Tidak akan kubiarkan mereka ambil kamu seperti mereka ambil anakku dulu." Anak itu menangis keras dan lari. Saat aku sadar, kalimat itu bukan milikku. Pak Darmo sempat muncul lagi, sangat lemah, wajahnya pucat dan matanya merah. Ia memperingatkan, "Kalau kamu tidak keluar sekarang, kamu akan menjadi dia sepenuhnya. Roh seperti itu tidak butuh izin, cukup celah, dan kamu sudah membukanya terlalu lebar." Aku bertanya padanya, "Apa yang bisa aku lakukan?" Dia menjawab, "Kamu harus menghadapinya, bukan sebagai perawat, tapi sebagai perempuan. Buka luka lama itu. Temukan bayinya,
dan kembalikan dia ke tanah. Tapi bagaimana jika bayinya tidak pernah mati? Bagaimana jika dia ingin aku melahirkannya? Malam itu, aku menulis surat perpisahan, bukan untuk keluarga, tapi untuk siapapun yang menemukan klinik ini. Aku tahu, besok malam akan menjadi puncaknya, dan tidak semua orang bisa kembali dari tempat yang sedang aku masuki sekarang. Hari ke-8 datang dengan hujan deras yang tidak berhenti sejak subuh. Petir menyambar terus-menerus, dan kabut tebal menyelimuti seluruh desa, membuat suasana semakin mencekam. Klinik terasa seperti pulau terasing yang terputus dari dunia luar. Aku duduk diam di ruang tengah, memeluk lutut, menunggu entah apa. Tubuhku mulai terasa berat lagi. Bukan hanya lelah, tapi seperti sedang menyimpan sesuatu yang ingin keluar. Di tengah derasnya hujan, seseorang mengetuk pintu. 3 kali, perlahan. Aku tidak menjawab. Ketukan terdengar lagi, kali ini di jendela belakang. Kemudian suara langkah kaki menyeret lantai kayu di ruang perawatan. Aku tahu aku tidak sendiri. Aku berjalan perlahan menuju kamar perawatan dengan tangan gemetar, menggenggam sisir perak yang kini selalu kubawa seperti jimat. Di depan pintu, aku berhenti. Nafasku tercekat. Dari dalam kamar terdengar suara tangisan bayi, nyaring, melengking, menyayat hati. Saat aku membuka pintu, kamar itu kosong. Namun di atas ranjang tergeletak bungkusan kain kafan kecil, basah oleh darah segar. Dan di bawahnya, bunga cempaka putih mengelilinginya membentuk lingkaran. Aroma bunga itu begitu kuat hingga membuatku mual. Aku menjerit dan berlari keluar, tapi saat tiba di ruang tengah, cermin besar di dinding memantulkan sesuatu yang tak kulihat sebelumnya. Dalam pantulan cermin, aku melihat diriku sendiri dengan wajah yang lebih pucat, mata lebih gelap, dan rambut menjuntai lebih panjang. Tapi yang membuatku benar-benar takut, aku sedang menggendong bayi. Tanganku kosong, tapi di pantulan, ada bayi dengan tubuh pucat dan mata tertutup, dibalut kain kafan yang sama. Aku memejamkan mata dan menangis. Aku tahu ini bukan mimpi, ini bukan halusinasi. Malam itu aku tidak tidur. Aku membakar dupa, menggambar simbol pelindung di dinding dengan kapur sirih seperti yang diajarkan Pak Darmo, dan duduk di tengah ruangan sambil menunggu sesuatu. Dan tepat pukul 3 ketiga, udara di ruangan berubah dingin. Lilin padam. Kabut masuk dari bawah celah pintu. Dan dari kabut itu, dia muncul. Busri, kuntilanak. Dia tidak melayang kali ini. Dia berjalan perlahan ke arahku. Wajahnya lebih jelas dari sebelumnya. Mata hitam tanpa putih, kulit membiru, bibir membusuk. Tapi senyumnya tetap ada. Di pelukannya, ia membawa sesuatu yang tampak seperti bayi, tapi bergerak seperti makhluk lain. Dia duduk di depanku, menatapku tanpa berkedip. Lalu dengan suara serak dan parau, ia berkata, "Kamu sudah merasakannya, kan? Dia akan lahir malam ini." Aku tak tahu apakah maksudnya bayi yang dikandung dulu, atau sesuatu yang lahir dari rasa dendam dan penderitaan. Tapi aku tahu satu hal, aku tak bisa lari, karena dia sekarang ada dalam diriku. Hari ke-9 terasa seperti berjalan di batas antara hidup dan mati. Aku hampir tidak makan. Tubuhku mulai menunjukkan gejala-gejala aneh. Kuku-kukuku tumbuh lebih panjang dari biasanya. Kulit di telapak tanganku mengelupas meskipun tidak terasa sakit. Dan mataku merah setiap kali aku melihat ke cermin. Tapi yang paling mengerikan, suara tangisan bayi itu tidak lagi datang dari luar. Ia berasal dari dalam diriku. Setiap langkah terasa berat, seperti perutku memikul beban yang tak terlihat. Saat aku berdiri terlalu lama, punggungku terasa ditarik ke bawah. Dan setiap malam aku mendengar bisikan yang semakin jelas. Sudah waktunya, dia akan lahir, dan kamu akan menjadi ibu. Aku mencoba menulis surat terakhir,
bukan lagi sebagai perawat, tapi sebagai saksi. Dalam surat itu, aku menuliskan semua yang telah terjadi, semua perubahan yang kualami, dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu medis manapun. Aku tahu surat ini takkan menyelamatkanku, tapi mungkin akan menjadi peringatan bagi siapapun yang datang setelahku. Menjelang tengah malam, hujan kembali turun. Tapi kali ini disertai petir yang menyambar terus-menerus seperti dentuman jenderang perang. Klinik bergetar, dinding mengeluarkan suara retak, dan dari lantai kamar perawatan, air merah mulai merembes naik, bukan air biasa, tapi cairan pekat seperti darah tua. Aku berusaha keluar dari klinik, tapi pintu depan terkunci rapat, meski tidak dikunci dari dalam. Jendela-jendela tertutup rapat. Semua celah seolah menyatu. Klinik ini kini telah menjadi rahimnya, dan aku adalah bagian dari kelahirannya. Dari balik dinding terdengar suara perempuan mengerang, seperti sedang mengejan. Suara itu bergema, lalu berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Aku menutup telinga dan merunduk di pojok ruangan, tapi tak ada tempat aman. Semua arah dipenuhi bisikan, "Kamu perawat. Kamu mengerti kelahiran. Sekarang bantu aku lahir ulang." Tolong aku seperti dulu mereka tidak menolongku. Sekali ini saja, bantu aku menjadi nyata. Tiba-tiba, aku merasa sesuatu bergerak dalam perutku. Cepat, menyakitkan. Bukan seperti janin biasa, tapi seperti puluhan tangan kecil yang meronta dari dalam. Aku menjerit, mencakar lantai, meremas tubuhku sendiri, tapi tak bisa menghentikan prosesnya. Saat aku mencoba berdiri, cairan merah mengalir dari kakiku. Dan di cermin besar, bayangan perempuan itu muncul lagi. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Di belakangnya, puluhan wajah perempuan lain, semuanya pucat, matanya hitam, mulutnya terbuka lebar. Mereka menatapku dengan belas kasih, tapi juga dengan dendam. Aku mulai pingsan, tapi sebelum semuanya gelap, aku mendengar suara itu lagi. Kali ini sangat jelas, sangat dekat, seolah dari dalam tengkorakku sendiri. "Setelah kelahiran ini, kamu tidak akan sendiri lagi." Hari ke-10 menjadi malam penghabisan, bukan hanya untukku, tapi mungkin untuk semua batas antara dunia manusia dan dunia arwah di tempat ini. Saat senja tiba, langit berubah warna menjadi kelabu kehijauan, dan burung-burung tidak terdengar lagi. Suara alam terdiam. Klinik menjadi sunyi senyap, terlalu sunyi hingga detak jantungku sendiri terdengar seperti dentuman palu pemakaman. Aku duduk di lantai ruang utama, mengelilingi diriku dengan dupa, garam, dan tanah kuburan yang tersisa. Di depanku, simbol perlindungan yang digambar dengan kapur sirih mulai pudar meski belum disentuh. Sesuatu atau seseorang sedang mencoba masuk. Dan kali ini bukan hanya kuntilanak yang datang. Pukul 3:33 dini hari. Tepat waktu seperti selalu. Cahaya padam, lilin-lilin padam satu persatu seolah ditiup dari arah yang tak terlihat. Aroma cempaka putih memenuhi ruangan dengan kuatnya hingga menusuk ke dalam paru-paru. Kemudian, suara tangisan bayi berubah menjadi jeritan perempuan dewasa. Jeritan itu menggema dari seluruh penjuru bangunan, membuat telingaku sakit dan tubuhku menggigil. Dari bawah lantai, suara kuku mencakar kayu terdengar lirih namun mengancam. Klinik bergetar. Dinding-dinding mengeluarkan suara retak seperti tulang patah. Dari kegelapan lorong muncul sosok Busri, tapi bukan lagi sosok yang seperti arwah. Wujudnya kini utuh, seperti manusia, tapi tak sepenuhnya. Kulitnya pucat kehijauan, matanya tak memiliki bola mata, dan di perutnya tampak gerakan sesuatu dari dalam, seperti janin yang terus bergerak meski tubuhnya mati. Dia mendekat perlahan, dan aku seperti sudah tidak memiliki kehendak sendiri, berdiri dan menyambutnya. Tanganku terulur, menyentuh tangan dinginnya,
Dalam sekejap tubuhku kaku, mataku gelap, dan sesuatu memasuki pikiranku. Aku tidak lagi merasa takut. Justru ada perasaan damai aneh yang datang, seperti aku sedang menyatu kembali dengan sesuatu yang pernah hilang. Dan dalam detik itu, aku mengerti, aku bukan korban. Aku adalah wadah, aku adalah pintu. Dan malam ini, pintu itu telah dibuka sepenuhnya. Dalam bayangan terakhir, sebelum kesadaranku menghilang, aku melihat semua perempuan itu berdiri mengelilingiku. Roh-roh yang dulu dibungkam, dikubur tanpa nama, dilupakan. Dan mereka tersenyum. Mereka tidak datang untuk membunuh. Mereka datang untuk dilahirkan kembali melalui tubuhku. Hari ke-11 datang tanpa matahari. Langit tetap gelap meski waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Kabut pekat menyelimuti desa dan dari kejauhan gonggongan anjing terdengar serak. Seolah memperingatkan akan sesuatu yang tak terlihat. Aku bangun bukan sebagai diriku yang dulu. Saat melihat ke cermin, mataku sepenuhnya hitam, tak ada putih. Rambutku menjuntai hingga menyentuh lantai, dan kulitku dingin seperti tanah basah. Aku tidak merasakan takut, justru tenang, terlalu tenang. Dalam hati aku tahu, Bu Sri telah benar-benar menyatu denganku. Tapi bukan hanya dia. Aku bisa mendengar mereka semua, bisikan para perempuan yang dibungkam, dikubur tanpa upacara, direndahkan dalam hidup dan dikutuk dalam kematian. Mereka kini hidup di dalamku. Aku keluar dari klinik untuk pertama kalinya dalam seminggu, tapi desa itu kosong. Rumah-rumah terbuka, perabotan berserakan, lampu masih menyala, tapi tak ada satu manusia pun. Seolah mereka tahu apa yang akan terjadi malam sebelumnya dan pergi tanpa jejak. Aku berjalan ke tengah alun-alun desa. Di sana, tempat yang biasanya digunakan untuk upacara adat sekarang penuh dengan bunga cempaka putih. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah ranjang besi tua yang telah kusaksikan dalam mimpi-mimpiku selama ini. Di atasnya tergolek sesosok bayi terbungkus kain kafan, tenang seperti tidur. Dan aku tahu, inilah anak yang tidak pernah sempat dilahirkan oleh Bu Sri. Anak yang menjadi alasan utama roh itu tak pernah bisa tenang. Aku mengangkat bayi itu perlahan, dan dalam sekejap cahaya aneh menyinari seluruh alun-alun. Udara bergetar, suara jeritan ribuan roh menggema dari segala arah, dan kemudian sunyi. Bayi itu lenyap di tanganku, hanya menyisakan sisir perak tua dan sehelai rambut hitam panjang. Aku berdiri di sana sendirian, atau tidak sepenuhnya sendiri. Sebuah suara berbisik dari dalam diriku. Terima kasih telah membantu kami dilahirkan. Yuda kini giliran kami menjagamu. Aku kembali ke klinik, duduk di meja perawat, dan mulai menulis laporan terakhir. Bukan kepada pusat kesehatan, tapi kepada siapapun yang datang setelah ini. Jangan bangunkan yang tidak ingin dibangunkan. Jangan tolong yang belum meminta. Dan jangan pernah bertanya, siapa sebenarnya yang sedang merawat kalian. Jika kamu membaca ini, pergilah sebelum malam jatuh lagi. Kisah ini bukan hanya cerita mistis, tapi cermin dari keyakinan yang masih hidup di banyak desa Indonesia. Jika kamu percaya bahwa arwah tak tenang bisa menuntut kehidupan, video ini akan membuka matamu. Dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar cerita-cerita yang terlupakan tetap bisa kita dengarkan sebelum dilupakan selamanya.